Selamat datang di materi cerita legenda. Setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan membedakan cerita legenda sesuai dengan jenis-jenisnya. Teman-teman jangan pakai baju hijau ya di pantai selatan. Larangan seperti itu punya cerita sendiri di masyarakat. Cerita tersebut berkembang dan disebut sebagai cerita legenda. Yuk, kita masuk ke penjelasannya. Legenda adalah cerita rakyat yang diyakini oleh masyarakat, sebuah bagian dari sejarah atau mitos. Legenda seringkali menceritakan peristiwa atau tokoh yang dianggap penting. Legenda dituturkan dalam lisan maupun tulisan dari generasi ke generasi berikutnya dan dijadikan sebagai warisan budaya. Cerita legenda memiliki ciri-ciri yaitu mengandung unsur fantasi, mengandung unsur keajaiban, dihubungkan dengan hal gaib, unsur sejarah yang kuat, dan memiliki nilai dan amanat. Selanjutnya, struktur cerita legenda. Yang pertama, orientasi. Bagian ini berisikan pengenalan cerita yang berfungsi memberikan informasi tentang latar belakang dari cerita legenda. Yang kedua, komplikasi. Bagian ini berisikan inti dari cerita yang menceritakan rangkaian peristiwa atau konflik yang dialami oleh tokoh utama dalam cerita. Yang ketiga, resolusi. Bagian ini berisikan penjelasan bagaimana konflik itu dapat terselesaikan, biasanya berupa happy ending ataupun sad ending. Yang terakhir, koda. Bagian ini berisikan penutup cerita yang memiliki fungsi untuk menegaskan akhir dari cerita, biasanya berupa penyampaian pesan moral, pelajaran yang dipetik, atau penegasan kembali dampak dari peristiwa tersebut. Terkadang juga dapat berupa ungkapan harapan atau doa. Selanjutnya, jenis-jenis legenda. Yang pertama, legenda urban. Legenda yang berkembang di dalam suatu lingkungan perkotaan modern yang seringkali melibatkan peristiwa-peristiwa misterius dan aneh. Legenda ini dibuat oleh masyarakat kota tersebut dan konon benar-benar terjadi di kota-kota besar. Yang kedua, legenda sejarah. Legenda yang diyakini memiliki akar sejarah yang jelas, meskipun seringkali diromantisasi atau diubah sesuai dengan kebutuhan naratif saat menyebarluaskan cerita tersebut. Yang ketiga, legenda keagamaan. Legenda ini menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kerohanian yang dianggap benar-benar terjadi. Mereka yang dijadikan legenda adalah manusia biasa atau tokoh yang memang benar-benar ada, namun biasanya mereka memiliki kesaktian. Selanjutnya, legenda mitologi. Legenda yang memiliki muatan mitologi tertentu, seperti legenda dewa atau dewi, makhluk mitologi, atau tokoh heroik yang ada di dalam suatu bangsa. Selanjutnya, legenda alam gaib. Legenda yang memuat pengalaman seseorang dengan makhluk-makhluk gaib seperti hantu, siluman, atau gejala alam gaib yang dianggap benar-benar terjadi. Selanjutnya, legenda perorangan. Legenda yang berkaitan dengan tokoh tertentu yang dianggap benar-benar terjadi. Selanjutnya, legenda lokal. Legenda yang memiliki hubungan dengan tempat terjadinya alam sekitar seperti bukit, danau, gunung, dan yang lainnya. Berikut contoh legenda yang berada di Indonesia. Gimana? Kalian sudah paham kan? Kalau sudah, yuk kita latihan soal. Latihan soal nomor 1. Legenda Danau Toba dari Sumatera masuk ke dalam jenis legenda: A. Urban, B. Lokal, C. Perorangan, D. Alam gaib. Jawabannya lokal. Soal nomor 2. Legenda Roro Jongrang dari Sumatera termasuk ke dalam jenis legenda: A. Mitologi, B. Keagamaan, C. Sejarah, D. Urban. Jawabannya mitologi. Indonesia kaya akan cerita legenda yang beredar di kalangan masyarakat. Cerita legenda yang berkembang selalu memiliki amanat yang tersirat, seperti contoh cerita legenda Batu Menangis yang mengajarkan kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Selain itu, dari cerita legenda kita dapat lebih menghargai warisan budaya. Adapun materi kami dihimpun dari sumber berikut.
Sampailah kita pada akhir video pembelajaran ini. Terima kasih yang telah meluangkan waktu menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Brenda Kasalki pamit undur diri. Sampai jumpa.